Oke, sampai sempat Garuda. Ciao Eric, we all don't forget you. Dalam jangka waktu 8 hari. Ayo, ada yang tahu? Gue kasih tahu lo ya, Toel itu temen gue. Jepang dukung Indonesia hajar Bahrain serta waspadai kelicikan. Nah, sekarang tiba-tiba mau cari panggung, mau ngerusak PSSI dengan komentar-komentarnya yang nggak mutu itu. Ya udahlah Bung Rocky. Ini sepak bola penting karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Gue sebagai netizen, pecinta sepak bola Indonesia sangat happy, bahagia. Emang ada yang gak happy? Momen Bung Toel dibuat gagap oleh presenter Rossi. Naturalisasi ini kan harus kita anggap sebagai akselerasi, bukan sebagai prinsip membangun sepak bola. Tapi kan kalau dibilang sampai bancakan, masa mendatangkan timnas sampai bancakan dari mana? Apakah Sinteyong cukup rajin memantau Liga 1? Menurut saya tidak. Indonesian football player, this or that? Indonesia or the Netherlands? Indonesia? Oke, enjoy the moment. Animo timnas Indonesia sangat luar biasa. Kontribusi dari Pak Erick Thohir, Coach Sinteyong dalam menaikkan level timnas Indonesia di ranking FIFA tentunya sangat fantastis. Tentunya sangat luar biasa, sangat hebat. Memang Coach Sinteyong dan Pak Erick Thohir adalah dua sosok yang sangat berperan penting dalam menaikkan ranking FIFA itu. Tetapi sahabat-sahabat Garuda, timnas Indonesia dalam hal ini tidak bisa disulap begitu saja. Karena beliau bukan malaikat. Malaikat saja, sahabat-sahabat Garuda fan, tidak bisa melakukan hal itu. Dan timnas Indonesia tentunya dengan usaha dan juga kerja keras yang dilakukan Pak Erick Thohir dan juga Coach Sinteyong, mungkin saja akan terus dilakukan dan mungkin saja itu akan meningkatkan level dari timnas. Target kita adalah dengan kehadiran dari para pemain naturalisasi, menaruh para pemain yang bermental tinggi, yang tidak mudah ciut ketika menghadapi para pemain lawan dari lawan-lawan negara tetangga yang sangat kuat. Dan saat ini timnas Indonesia yang akan tandang ke Bahrain ataupun Cina adalah mendapatkan tantangan yang sangat di luar dugaan. Bagaimana tidak? Pesiwar yang dikeluarkan oleh para lawan kita di putaran ketiga ini bukan main-main. Dari tempat yang akan digunakan atau tempat istirahat dari para penggawa timnas dari lawan ini dengan jarak tempuh ke stadion itu sangat jauh. Dan sahabat-sahabat Garuda, tentunya ini akan terus dilakukan bagaimana para pemain tidak bisa kewalahan. Dan sahabat-sahabat Garuda, kalau mereka para kritikus, mereka elit politik yang secara terang-terangan menjelang pilkada ini, mereka turun mengomentari sepak bola. Mungkin mereka ya, para supporter timnas Indonesia itu sedikit ya, dan mau tinggal diam. Dan tentunya kita sebagai Garuda fan, Ultras Garuda dan La Grande akan tidak memberikan mereka ruang untuk memberi masuk ke dalam timnas Indonesia. Mereka akan dihabisi oleh kita, netizen. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Jepang dukung Indonesia hajar Bahrain serta waspadai kelicikan supporter mereka, dan pelatih Bahrain anggap level Indonesia masih jauh di bawah Bahrain. Ya, berdasarkan gambaran dari pertandingan pertama dan kedua kemarin, laga melawan Bahrain nanti tentunya tidak akan berjalan mudah bagi Indonesia, karena Bahrain ini layaknya tim Timur Tengah lainnya yang diketahui liciknya sangat parah sekali dan malah lebih licik dari Cina itu sendiri. Ya, selama ini kita tahu kalau Cina adalah tim yang secara terang-terangan ingin ngerjain Indonesia saat main tandang ke sana. Namun ternyata ada nih tim lain selain Cina yang tampak diam dan hormat, namun sebenarnya kelakuan mereka lebih licik lagi, yaitu Bahrain. Selain mencemooh lagu kebangsaan Jepang, para supporter Bahrain ini juga dinilai melakukan tindakan yang cukup membahayakan bagi para pemain Jepang, di mana momen ini terjadi ketika Jepang mendapatkan hadiah penalti dan pemain Jepang tampak jelas mendapatkan sorotan laser dari supporter tuan rumah. Meskipun pada akhirnya Jepang
Jepang berhasil mengeksekusi penalti tersebut, namun Moriyasu tetap merasa marah karena hal itu dinilai bisa menyebabkan gangguan mata. Atas dasar itulah Moriyasu seolah-olah memberikan kode dan berharap agar Indonesia berhati-hati dan mampu mengalahkan Bahrain agar mereka sadar betapa buruknya mereka. Apalagi kelakuan pelatih Bahrain yaitu Dragan Talajic yang masih saja sombong dan malah menyenggol Indonesia usai mereka kalah dari Jepang. Yap, tanpa alasan yang jelas tiba-tiba pelatih Bahrain tersebut menyindir timnas Indonesia yang hanya mampu menahan imbang Australia usai Bahrain dibantai Jepang, di mana pelatih 59 tahun tersebut menyebut kalau apapun yang terjadi, level Indonesia masih di bawah Bahrain dan laga melawan Australia kemarin menjadi patokan beliau, di mana Indonesia hanya mampu menahan imbang Australia sedangkan Bahrain bisa menang di kandang Australia. Nah, gimana menurut kalian melihat situasi Bahrain ini, guys? Momen Bung Toel dibuat gagap oleh presenter Rossi. Naturalisasi ini kan harus kita anggap sebagai akselerasi, bukan sebagai prinsip membangun sepak bola. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kompetisi kita jadi sebagai apa? Apakah hanya pajangan? Apakah hanya sekedar bancakan rame-rame gitu aja? Nah, apakah ada nuduh itu dugaannya jauh sekali sampai bancakan? Enggak nuduh sih, Mbak. Kompetisi itu adalah rahimnya tim nasional. Ngerti, tapi kan kalau dibilang sampai bancakan, masa mendatangkan timnas sampai bancakan dari mana? Apakah Sinteyong cukup rajin memantau Liga 1? Menurut saya tidak. Habis Piala Asia dia mengkritik liganya, perbaiki dong. Firm, fine, oke. Itu memang betul. Tapi apakah setelah Piala Asia kompetisi bergulir, dia nyatronin klub-klub? Dia datangin ke stadion-stadion untuk memantau pemain? Kan enggak. Dia komunikasi dengan klub, dia komunikasi dengan pelatih? Kan enggak. Kenapa di mata Anda Sinteyong tuh salah terus kayak nggak ada prestasinya? Enggak salah, saya mengkritisi apa yang dalam koridor sepak bola gitu loh. Gue kasih tahu lo ya, Toel itu temen gue. Temen udah 15 tahun. 15 tahun, oke. Sempat 2010 bareng ke Eropa, ke Spanyol nonton bola. Oh gitu? Iya, temen lama. Masih jadi pelatih tuh, Koci? Waktu itu? 2010 Dirtek. Oh. Dirtek bukan ngelatih lagi. Oke. Itu temen lama. Cuman lama-lama ya. Iya. Apa ya? Namanya manusia bisa berubah ya. Evolusi lah. Berevolusi. Benar. Dan terakhir kok untuk ya nggak begitu cocok aja. Kasarnya begitulah. Iya. Memang udah jarang kontak lagi. Tapi ya kok kontak biasa. Cuman lama-lama kok agak aneh nih teman satu ini. Iya. Tapi that's okay, itu hak dia. Itu pilihan dia untuk menjadi begini. Oke. Ya gue nggak mau ikutan. Iya. Sampai ada momen katanya nggak mau datang ke talkshow kalau ada dia ya. Iya. Ini sepak bola penting. Karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Kalau perlu saya akan tungguin latihan mereka. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat. Betul, ya. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Yakin kita bisa atau tidak? Sekarang kita siapkan dan alhamdulillah Ketua Umum PSSI berturut-turut mulai Pak Irawan dilanjutkan oleh Pak Erick Thohir terus sedang membangun tim nasional yang kuat. Beliau keliling ke seluruh dunia, banyak keturunan Indonesia, diaspora Indonesia di mana-mana. Ternyata banyak sekali dan mereka potensial sekali, pemain-pemain yang sangat baik. Jadi kita optimis di depan. Terima kasih, Prabowo. Kami sebagai keluarga sepak bola menyambut baik apa yang menjadi keputusan dari sepak bola. Dan tentu ucapan untuk beliau perhatikan olahraga khususnya Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyapa penggemar sepak bola Indonesia, pendukung tim nasional sepak bola Indonesia. Para pendukung tim sepak bola Indonesia dan rakyat Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah terpengaruh ya dengan segala ocehannya Rocky Gerung.
terkait dengan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi sebetulnya sah-sah saja digunakan oleh semua tim di seluruh dunia. Tim ini justru akan menambah kekuatan skuad Indonesia dan menjadi motivasi bagi anak-anak Indonesia. Jadi nggak perlu ya terpengaruh dengan ucapan si Rocky Gerung. Saya nih terus terang loh pemirsa, saya curiga boleh dong ya. Saya kira Bung Rocky ini sudah habis kontrak buzzer politiknya kayaknya nih ya. Karena Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo sudah selesai masa tugasnya. Jadi nggak bisa lagi dia bully-bully. Nggak ada lagi panggung untuk dia membuli Pak Jokowi. Pak Jokowi selama ini sebenarnya nggak pernah mau tuh ngeladenin dia. Karena saya yakin menurut Pak Jokowi nggak level omongan Rocky Gerung itu. Ya, makanya nggak pernah digubris oleh presiden meskipun dia ngomong bajingan, tolol dan lain sebagainya nggak pernah digubris. Karena apa? Karena nggak penting. Nah, sekarang tiba-tiba dia ngomentarin tuh PSSI, ya, mau cari panggung di PSSI karena melihat begitu banyaknya pencinta sepak bola yang mengeluh-elukan Pak Erick Thohir, yang mengeluh-elukan timnas nasional. Terus mau cari panggung, mau ngerusak PSSI dengan komentar-komentarnya yang nggak mutu itu. Ya udahlah Bung Rocky. Cukup Anda bicara soal filsafat saja. Ya, nggak usah kemana-mana. Gitu, supaya tim nasional Republik Indonesia, timnas sepak bola Indonesia, nggak gaduh karena kamu. Gitu ya. Cukuplah cari duit di politik. Gak usah mau narsis lagi di PSSI. Gak usah mau mengadu domba penggemar-gemar sepak bola di seluruh Indonesia. Cukup. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jangan pernah mau diadu domba oleh orang yang tidak berkompeten bicara sepak bola. Suruh dia bicara soal filsafat aja. Ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Saya berharap sepak bola Indonesia ke depan makin maju, makin membanggakan, dan gak pernah ya ikut-ikutan dengan penggemar-penggemar yang dungu-dungu itu. Selamat kepada timnas sepak bola Indonesia, selalulah membanggakan, selalulah berprestasi untuk Indonesia. Salam sepak bola Indonesia. Tim nasional Indonesia saat ini. Yang pertama, sekarang kita semua bangga sama tim Indonesia. Indonesia sekarang benar-benar bisa. Ya, bisa. Tapi masalah yang pertama saya lihat itu yang bagaimana main temponya. Temponya jangan mulai cepat terus 15 menit turun. Kalau cari temponya yang benar. Kalau tim Indonesia bisa cari tempo yang tim yang besar-besar itu, aku pikir bisa lebih baik dari sekarang. Waktu kemarin lawan Australia, saya lihat 10 menit awal kita kencang. Bahkan sampai Martin Paes itu keluar, ada hampir di tengah lapangan itu kan. Nah, setelah itu kita bertahan total. Bisa kita, walaupun Jepang ini luar biasa. Kalahkan Cina 7-0, kalahkan Bahrain 5-0. Indonesia sekarang nggak takut siapapun. Buat saya, main jangan takut, kasih semua. Oke, menang, terima kasih tahu. Kalah, oke itu ini Japan, nggak ada coach ya. Buat dari saya, yang penting mereka semua fokus. Semua fokus. Kamu tahu di bola seperti itu. Hari ini kamu di atas, besok kamu di bawah. Tapi mental harus mental yang siap-siap buat semua situasi. Itu. Nah, secara umum kualitas mental kita udah jatuh ya. Itu masalah kita ya di Indonesia. Jadi Indonesia ini harus banyak mengirimkan pemainnya ke luar negeri. Ya, tapi campur. Aku nggak mau promosi banyak pemain luar negeri. Enggak. Buat saya
itu bukan solusi. Solusi itu campur. Bisa bawa, bisa promosi juga lokal. Keluar. Iya. Kalau banyak keluar, kamu bisa keluar 10 orang. Kalau 3 balik main di tim dia, itu timnas naik. Nah, saya tanya gini, Coach. Manajem melihat bagaimana tim nasional Indonesia yang ada saat ini ya, di bawah Sintayong? Saya benar suka sama coach itu, sama Coach Sintayong. Saya suka sama dia, saya suka sama mental dia. Ya, mental dia. Saya lihat bagaimana dia pikir football, saya juga suka. Tapi aku suruh, itu dari aku suruh federasi ya, jangan ganti-ganti. Ganti-ganti pelatih, iya. ganti-ganti. Sintayong itu dikontrak sampai 2027 kan? Ya, kasih dia waktu, dia walaupun dia kalah atau menang, dia tetap. Dia tetap. Kalau dia udah lama, mereka lihat di sini dia nggak bisa naik, bisa ganti. Tapi yang penting kalau dapat pelatih, kasih dia waktu. Itu penting banget. Nah, ngomong-ngomong ini Sintayong, kamu kan pernah main di Seongnan Ilum 1999. Iya. Dan itu klubnya Sintayong. Sintayong juga main di situ waktu itu kan? Iya. Tapi dia main seperti dia main sebelum saya datang atau saya udah pergi. Kalau saya 1 tahun aja. Bareng sama kamu, cuma kamu waktu itu nggak kenal kali. Iya. Waktu itu nggak kenal dia. Dia salah satu legendanya dari Seongnan Ilum. Cuma habis main di sana, juara Liga Champion, dia juga jadi pelatih di sana. Gitu. Kapten kita di situ itu dia juga main di timnas itu. Dia gelandang. Aku nggak tahu itu dia atau enggak. Iya. Tapi kalau kamu lihat Sintayong bisa nggak bawa Indonesia ini ke Piala Dunia 2026? Bisa. Walaupun lawannya ada Jepang, ada Arab Saudi, ada Australia. Kalau dia kasih percaya diri sama semua pemain, mereka bisa bangun, kita bisa. Bola itu dari nothing ya. Bola itu nggak ada yang sesuatu aku ambil, aku masuk Piala Dunia, enggak. Dari kamu sendiri. Kalau kamu bangun, aku bisa tahun ini, kita masuk. Bisa. Oh bisa ya? Ya bisa. Nah ini bicara itu peringkat 1-2 lolos. Peringkat 3-4 nanti ada babak ke-4. Menurut kamu Indonesia bisa peringkat 1-2 di grup ini? Buat saya ada Jepang, terus buat saya ada Jepang, terus saya Indonesia. Jepang dan Indonesia? Iya. Menurut kamu? Iya. Oh, luar biasa. Moga-moga ini bukan cuma sekedar ini, tapi juga jadi doa yang bisa diwujudkan. Gitu kan? Bisa. Nah, Claudio, kamu ini selama main di Indonesia, menurut Guys, lihat guys, postingan terbaru Eleanor Renders. Tuh. Dalam jangka waktu 8 hari. Ayo, ada yang tahu? Ini maksudnya apa? Betul. Ini postingan dia ini karena berkaitan dengan sampai libet ngomong gue. Jadi intinya proses naturalisasi 2 orang ini nih sudah disahkan oleh Komisi 3 DPR. Nah, makanya dia posting kayak gini. Gue sebagai netizen pecinta sepak bola Indonesia sangat happy, bahagia. Emang ada yang gak happy? Om voor Indonesië uit te komen, je hebt die keuze gemaakt. Hoe trots ben jij dat je voor zo'n te gek land kan gaan uitkomen? Ja, super trots natuurlijk. Ik weet niet of mensen weten hoeveel mensen daar wonen. Maar er wonen 280 miljoen mensen. Dus het is echt een trots gevoel dat ik voor zoveel mensen in stadions van 80.000 mensen kan gaan spelen. En dan op dit moment spelen voor WK-kwalificatie. Dus echt iets om ook voor te spelen. En ik kan niks anders zeggen dan dat ik super trots ben. Maar ook mijn familie heel erg trots. Kan je me meer vertellen over die keuze? Waarom heb je die keuze gemaakt en bijvoorbeeld niet gewacht op een kans voor het Nederlands elftal? Ja, daar heb ik zeker over nagedacht. Ook de mensen om me heen. Daarin denk ik dat Indonesië, wat ik zeg, is zo'n groot land. Het is zo erg ook in mijn bloed en in mijn familie. Dat het ook heel erg leeft. Tuurlijk is het Nederlands elftal heel erg interessant natuurlijk. Het is een van de beste landen in de wereld qua voetbal. Maar Indonesië is, wat ik zeg, het is zo'n groot land. En het is net zo bijzonder om voor Indonesië uit te komen dan voor Nederlands elftal. Ja, Indonesian football player, this or that. Indonesia or the Netherlands? Indonesia. Indonesia? Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.
Saya baru saja menyaksikan sebuah video pendek yang menarik di TikTok. Dalam video itu terlihat Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzas, menyemangati teman-temannya saat akan bertanding melawan Australia. Kita layak berada di sini, katanya. Kita bekerja keras untuk berada di sini. Sekarang kita memiliki peluang indah untuk menempatkan negara kita di peta. Jangan pernah lupa untuk siapa kita bermain. Pikirkan untuk siapa kita bermain. Untuk keluargamu, untuk negaramu, untuk kehormatanmu. Kita segera keluar dan kita habisi mereka sekarang. Seusai pertandingan, Jay kembali berseru kepada penonton di pinggir lapangan. Dengan lantang dia berteriak, "Kami bermain untuk kalian. Kami mencoba membuat kalian bangga. Tidak ada yang percaya kita, tapi kita percaya. Kita percaya," ujarnya. Wow. Buat saya itu adalah sebuah ujaran penyemangat yang luar biasa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Jay menyebut bahwa mereka harus berjuang untuk menempatkan negara kita di peta. Dia juga mengatakan bahwa dia dan teman-temannya di tim nasional Indonesia bermain untuk negara. For your country, ujarnya. Buat saya itu luar biasa mengharukan. Dia bule, sebagaimana besar teman-temannya juga bule. Dan mereka merasa terpanggil untuk berjuang demi negara Indonesia. Sebelum ini mungkin banyak yang skeptis dengan para pemain naturalisasi ini. Apa iya mereka adalah sekumpulan anak muda Indonesia yang bersedia berjuang demi Indonesia? Tapi sekarang, terutama setelah menyaksikan 2 pertandingan di babak pra-kualifikasi Piala Dunia melawan Saudi dan Australia, skeptisisme semacam itu selayaknya kita tinggalkan. Apa yang disampaikan Jay tadi adalah sebuah contoh terbaik. Tapi juga seperti yang terlihat melalui siaran langsung di televisi, para pemain naturalisasi ini dengan penuh kebanggaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagian dari mereka baru beberapa bulan bergabung dengan timnas kita. Namun mereka sudah menjelma menjadi pemain Indonesia. Sulit untuk membantah program naturalisasi kita benar-benar bisa membawa hasil yang mengagumkan. Tapi mari kita bicarakan dulu apa yang disebut naturalisasi ini. Naturalisasi berarti pewarganegaraan atau alih status dari warga negara asing WNA menjadi warga negara Indonesia WNI. Normalnya seorang WNA yang ingin menjadi WNI harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya saja, sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Lalu sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Juga harus dapat berbahasa Indonesia, serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 45. Tapi itu adalah naturalisasi biasa. Yang terjadi dalam kasus sepak bola Indonesia saat ini berbeda. Hampir semua pemain asing yang sekarang menjalani naturalisasi ini memang adalah orang-orang yang berhak mengajukan permohonan sebagai WNI karena orang tuanya atau kakek neneknya berdarah Indonesia atau lahir di Indonesia. Mereka adalah warga yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai warga negara Indonesia, tapi selama ini masih berstatus sebagai warga negara asing. Para pemain naturalisasi Indonesia masuk dalam kategori itu. Kita lihat contoh. Kakek dari garis ibu Sandy Walsh berasal dari Surabaya dan Purworejo. Nenek Ivar Jenner dari Jember. Kakek Justin Hubner berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kakek Tom Haye dari Solo. Kakek Ragnar Oratmangun berasal dari Ambon. Sedangkan kakek Jay Idzas berasal dari Semarang. Yang agak berbeda memang adalah kiper Martin Paes. Dia tidak berdarah Indonesia, tapi neneknya lahir di Indonesia. Dan itu sudah cukup menjadikan dia layak diterima sebagai warga negara Indonesia. Para pemain ini tidak perlu menunggu selama 5 tahun untuk bisa bergabung dengan timnas. Begitu mereka memilih untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia, dengan segera permohonan itu akan diproses karena mereka pada dasarnya memang berhak menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasinya relatif sederhana. Kalau PSSI sudah bisa memperoleh seorang pemain asing berdarah Indonesia yang tertarik menjadi pemain nasional Indonesia, pemain tersebut diminta untuk mendaftarkan diri kepada Menkumham. Dia mendaftarkan diri untuk mendapatkan status WNI dan melepas status kewarganegaraan gandanya. Bila sudah oke, si pemain akan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia.
Program naturalisasi pemain ini sebenarnya sudah dimulai sejak berpuluh tahun yang lalu. Tapi peningkatan dan percepatan kemajuannya bisa dirasakan sejak Menpora Zainuddin Amali dan Ketua Umum PSSI di masa jabatan 2019-2023 Muhammad Iriawan merestui program naturalisasi pada tahun 2020. Bersamaan dengan itu, PSSI menarik Sintayong STY sebagai pelatih Indonesia pada 28 Desember 2019. STY sangat pro pada skema naturalisasi ini. 4 tahun sejak program naturalisasi disetujui, ada 14 pemain telah menjalani naturalisasi melalui persetujuan DPR. Naturalisasi sebelum era Muhammad Iriawan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan klub, bukan timnas. Ketika itu yang dinaturalisasi terutama adalah pemain-pemain asing yang bukan berdarah Indonesia. Ini yang membedakan naturalisasi saat ini. PSSI sekarang mencari anak-anak muda asing yang memiliki darah Indonesia atau punya garis keturunan yang pernah lahir di Indonesia. Ini dilakukan dalam strategi besar kejayaan tim nasional Indonesia. Kita beruntung pernah dijajah begitu lama oleh Belanda. Belanda punya sistem sepak bola profesional yang matang dan sudah terbukti keunggulannya di Eropa. Dan di sana ada banyak pemain yang memiliki darah Indonesia. Mereka inilah yang sekarang berusaha didekati. Tapi ini tentu bukan perkara mudah. Yang mengganjal adalah untuk melaksanakan naturalisasi, mereka harus melepaskan kewarganegaraan asingnya. Semua pihak setuju dengan skema ini. Yang sering jadi persoalan adalah dampaknya pada apa yang disebut sebagai pemain lokal. Ya maksudnya pemain-pemain Indonesia yang memang lahir dan dibesarkan di Indonesia. Putra Nababan misalnya, anggota DPR dari PDIP pernah mengusulkan agar dalam susunan skuad tim nasional Indonesia tetap memberikan kuota 60% pemain lokal. Kalangan yang risau dengan naturalisasi berharap PSSI lebih fokus pada program pembinaan sepak bola di seluruh tanah air. Para pemain naturalisasi dianggap lebih berkualitas berkat fasilitas dan pembinaan ala Eropa. Ciao Eric, we all don't forget you. We know the direction you are going. We wish you the best. But the most important thing, happiness and healthy. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, bagaimana tanggapan kalian terkait statement barusan? Jadi, mari kita satu padu mendukung timnas Indonesia di bawah komando Pak Erick Thohir. Kalau masih kita mau bicara Pak Erick Thohir, berarti Pak Erick Thohir itu adalah sosok yang sangat penting di timnas Indonesia. Bersama Coach Sintayong dengan kolaborasinya dengan para pelatih muda, yaitu Coach Indra Sapri dan Coach Nova Rianto. Dan sahabat-sahabat Garuda, tentunya timnas Indonesia akan fokus menghadapi putaran ketiga dan juga ajang penting yang terdekat ini. Dan bagaimana tanggapan kalian sahabat-sahabat Garuda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya. Salam olahraga.